Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayuhat talabat as-su'ada. Kaifa halukum? Mugi-mugi sedaya pinaringan keberkahan lan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini jumpa lagi dengan Ustazah Hizbiyah di pembelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Materi pagi ini adalah tentang sejarah kelahiran Nahdlatul Ulama. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Alhamdulillah wa niyatul qabul lahul Fatihah. Terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah kalian menyimak materi dari Ustazah, kalian dapat menyebutkan waktu lahirnya Nahdlatul Ulama, menunjukkan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, dan menjelaskan latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama. Yuk kita simak materinya anak-anak. Tahukah kalian bagaimana awal mula lahirnya Nahdlatul Ulama? Pada awal abad ke-19 Masehi, Kiai Haji Wahab Hasbullah berinisiatif mendirikan organisasi keagamaan untuk menampung aspirasi para ulama pengasuh pondok pesantren. Karena pada waktu itu para ulama pondok pesantren berjuang sendiri-sendiri dalam menegakkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu Kiai Wahab Hasbullah meminta izin kepada Kiai Hasyim Asy'ari untuk mendirikan suatu organisasi keagamaan. Namun Kiai Hasyim Asy'ari belum bisa menjawab atau mengiyakan permintaan Kiai Wahab Hasbullah. Beliau sangat berhati-hati dan tidak langsung menyetujuinya. Mengapa anak-anak? Karena menurut beliau mendirikan suatu organisasi atau jamiah harus dihitung untung dan ruginya, manfaat dan madharatnya. Jika tidak, justru akan menguntungkan pihak penjajah. Lalu bagaimana Kiai Wahab Hasbullah menyikapi kehati-hatian Kiai Hasyim Asy'ari ini? Kiai Wahab Hasbullah terus meyakinkan kepada Kiai Hasyim Asy'ari akan pentingnya suatu organisasi keagamaan yang nantinya akan dikendarai oleh para kiai pesantren yang notabene-nya mengamalkan Islam, menganut salah satu mazhab empat, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Karena organisasi milik Islam modernis kala itu kebanyakan menyuarakan agar umat Islam tidak bertaklid kepada salah satu mazhab empat. Berhasilkah usaha Kiai Wahab Hasbullah? Lalu bagaimana langkah yang diambil oleh Kiai Hasyim Asy'ari anak-anak? Setelah didesak oleh para ulama pesantren, akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari melakukan sholat istikharah untuk minta petunjuk kepada Allah agar diberikan jalan yang terbaik atas semua permasalahan ini. Setelah melakukan sholat istikharah tersebut, petunjuk belum datang. Beliau mengulang berkali-kali sholat istikharah. Akhirnya petunjuk tidak datang kepada Kiai Hasyim Asy'ari, melainkan petunjuk tersebut datang kepada gurunya, yaitu Kiai Haji Khalil Bangkalan. Akhirnya Syekhona Khalil menyuruh salah satu muridnya yang bernama Kiai Haji As'ad Samsul Arifin untuk mengantarkan tongkat dan membaca surat Toha ayat 17 sampai 23 kepada Kiai Hasyim Asy'ari sebagai isyarat bahwa beliau meridhoi sebuah organisasi keagamaan. Lalu apakah Kiai Hasyim Asy'ari langsung mendirikan organisasi keagamaan anak-anak? Ternyata Kiai Hasyim Asy'ari tidak kunjung mendirikan organisasi tersebut. Karena Kiai
Hasyim Asy'ari tidak segera merespon makna sepenuhnya dari pesan yang diberikan gurunya Kiai Syekhona Khalil. Akhirnya Syekhona Khalil menyuruh kembali Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin untuk mengantarkan pesan kedua yang mengandung isyarat keridaannya kepada Kiai Hasyim Asy'ari dalam mendirikan organisasi keagamaan sebagaimana isyarat pertama. Pesan itu berupa tasbih dan perintah agar Kiai Hasyim Asy'ari mengamalkan Asmaul Husna, yaitu Ya Qahar dan Ya Jabbar. Dua Asmaul Husna tersebut diulang oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin hingga 3 kali sesuai pesan sang guru. Setelah mendengar lantunan itu, Kiai Hasyim Asy'ari kemudian berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperbolehkan kita untuk mendirikan jamiah. Lalu bagaimana selanjutnya? Ternyata Kiai Hasyim Asy'ari masih sangat berhati-hati dan semakin mematangkan konsepnya. Hingga akhirnya Syekhona Khalil wafat pada tanggal 29 Ramadan 1334 Hijriah atau tahun 1925 Masehi. Organisasi keagamaan ini belum kunjung didirikan Kiai Hasyim Asy'ari. Kira-kira apa saja hambatannya ya? Proses mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama ini selalu mengalami hambatan. Terlebih dari pihak Belanda yang telah mencium rencana pendirian organisasi ini. Mulanya Nahdlatul Ulama akan diresmikan di Mushola Haji Musa, mertua Kiai Wahab Hasbullah di Kertopaten Surabaya. Namun pertemuan ini telah diketahui oleh Belanda yang akhirnya dapat digagalkan karena dirasa dapat membahayakan keberadaan pihak penjajah. Namun para kiai di waktu itu tidak kehabisan akal untuk menggelar pertemuan. Bagaimana strategi Kiai Hasyim Asy'ari dan para kiai pesantren lainnya menyikapi hal tersebut? Dengan alasan mengadakan acara tahlilan dalam rangka Haul Syekhona Khalil, akhirnya para kiai dapat mengadakan pertemuan untuk membahas lahirnya Nahdlatul Ulama di rumah Kiai Haji Ridwan Abdullah yang beralamatkan di Jalan Bubutan 6, Surabaya. Sebab acara tahlilan di waktu itu tidak dilarang oleh pihak Belanda. Lalu bagaimana endingnya anak-anak? Di luar rumah, para kiai mengadakan tahlilan, sedangkan para kiai yang berada di dalam rumah membahas lahirnya Nahdlatul Ulama yang resmi dideklarasikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. Nama Nahdlatul Ulama sendiri diusulkan oleh Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz. Siapa saja yang menjadi pengurus NU kala itu? Para kiai yang hadir di pertemuan itu sepakat memilih Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama yang diwakili oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan Ahyar. Sedangkan untuk ketua Tanfidiyah dijabat oleh Haji Hasan Dipo yang diwakili oleh Haji Soleh Samil. Begitulah anak-anak sejarah kelahiran Nahdlatul Ulama. Semoga kita semua dapat meneruskan perjuangan para ulama terdahulu untuk menegakkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah panji Nahdlatul Ulama. Pesan Ustazah, jaga sholat 5 waktu, patuhi protokol kesehatan, stay safe, stay healthy, the last I say. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi